Namaku Rara. Hari ini aku akan ceritain tentang Kieta Hatsukoi. Jadi di bulan Oktober nanti rencananya akan ada Oshidora terbaru, judulnya Kieta Hatsukoi. Kieta Hatsukoi ini bahasa Inggrisnya adalah Vanishing First Love. Tapi kalau di dramanya nanti kayaknya judul bahasa Inggrisnya akan My Love Mix Up. Tapi kalau nggak salah ya, nanti correct me if I'm wrong. Genrenya sendiri itu fluff, romance, boys love, itulah kira-kira ya. Dan ceritanya ini ya ada komedinya gitu karena berkisah seputar kesalahpahaman. Oke. Kenapa drama ini dinantikan? Jadi selain komiknya itu sendiri seru, menarik lah ya, ringan-ringan gitu, pemeran utamanya akan dimainkan oleh Meguro Ren dari Snowman dan Michieda Shunsuke dari Naniwa Danshi. Mungkin kalian banyak yang misalnya belum tahu atau belum baca atau kayak nanti aja deh bacanya. Jadi ceritanya kira-kira dari komiknya. Jadi komiknya ini sendiri dibikin oleh Wataru Hinekure, terus yang gambar adalah Aruko. Kalau misalnya kalian udah pernah baca komik-komiknya Aruko sebelumnya, mirip-mirip gitu, kayak ya sekitar school life, terus romance dan yang unyu-unyu gitu. Nah ceritanya tokoh utamanya itu namanya Aoki Sota. Nah, Aoki Sota itu suatu hari lagi tes tapi lupa bawa penghapus. Terus dia pinjam dari teman sebelahnya. Teman sebelahnya ini namanya Hashimoto Mio, seorang cewek yang sebenarnya dia lumayan naksir karena lucu, terus imut baik gitu ke dia. Nah, si Hashimoto Mio ini kan pinjemin penghapusnya. Aoki ini lagi ngehapus, gak sengaja dia lihat di balik penghapusnya itu ada tulisan namanya Ida-kun dan ada kayak heart marknya gitu. Terus dia kayak, biasanya orang Jepang mungkin cewek-cewek suka nulis nama orang yang dia suka di penghapus. Jadi dia langsung kayak, wah, jadi sebenarnya Hashimoto sukanya sama Ida gitu. Kebetulan Ida ini adalah nama orang yang duduk di depannya Aoki. Dan pas gak sengaja lagi tes itu si Ida lagi mau bagiin si kertas tes ke Aoki. Kelihatan deh karena penghapusnya jatuh, terus dia pas balikin kayak, kok nama gue gitu. Dan terjadilah kesalahpahaman. Jadi si Ida ini kayak tiba-tiba kaget kan, kayak katanya Aoki itu pas ditanya itu penghapus siapa, penghapus gue nih gitu. Jadinya Ida salah paham kalau jangan-jangan Aoki suka sama dia gitu. Setelah tes si Aoki bilang kayak nanti dia itu ya temenin kita ketemuan di rooftop ya gitu. Kayak emang kenapa nggak bisa di sini aja? Enggak, nanti semua orang jadi banyak yang tahu, nggak apa-apa, di atas aja gitu. Terus si Ida sudah mulai merasa kayak, ini orang kenapa maunya di rooftop ya, dia tuh mau nge-confess ya sama gue. Pas dipikir-pikir, iya sih selama ini dia tuh orangnya rada-rada baik-baik gitu. Jadi si Ida agak wah gimana gue nolaknya ya. Pas sampai di rooftop, akhirnya Ida kayak langsung maaf gitu kan. Tapi kebetulan si Aokinya kayak bilang kayak pokoknya lupain aja kejadian tadi gitu, tanpa mengenyahkan bahwa sebenarnya itu bukan penghapus dia, karena menurut Aoki dia nggak mau ketahuan penghapusnya itu penghapusnya Hashimoto, nanti ketahuan kalau Hashimoto suka sama Ida gitu. Supaya menjaga namanya Hashimoto, dia kayak gak mau ngasih tahu kalau Hashimoto suka sama Ida gitu. Terus Ida kayak malah jadi salah paham, kirain beneran si Aoki itu suka sama dia, tapi Aokinya nggak mau ngaku dan mau ngelupain aja karena ditolak gitu. Sedangkan terus Ida kayak, kamu nggak apa-apa kalau misalnya kayak ngelupain perasaan itu gitu aja gitu.
si Aoki kayak iya gak apa-apa gitu. Tapi tetap aja kesalahpahaman ini tetap berlanjut karena menurutku si Aoki ini kayak kenapa dia nggak bilang enggak itu sebenarnya bukan punya gue, tapi dia nggak usah ngasih tahu itu punya siapa gitu ya penghapusnya. Tapi as times goes by ya si Ida ini jadi self conscious gitu kayak Aoki kan suka sama gue nggak bisa nolak tanpa tahu Aoki lebih jauh. Jadi dia nanyalah sama teman sekelas mereka namanya Akun. Nah Akun ini kayak ditanyain Aoki tuh orangnya gimana sih gitu. Terus kayak ya gitu. Terus si Ida nih kayak ya udah jadi mencari tahu dan mencoba mengenal lebih jauh Aoki tuh orangnya kayak gimana biar dia bisa men-sort out beneran akan dia tolak atau dia terima gitu. Jadi ceritanya ini kan kesalahpahaman dan menjadi sebuah cinta segitiga. Yang mana plot twistnya sebenarnya apakah benar ini adalah cinta segitiga atau ini sebenarnya tidak bersegitiga, alias tadinya ada panah yang tidak harus menjadi panah gitu. Kenapa Akun namanya Akun? Gak deh. Itulah plot twistnya. Kalau misal kalian mau penasaran langsung baca komiknya aja. Kalau misalnya masih kayak enggak deh mau nonton live actionnya langsung, nanti bulan Oktober dramanya akan tayang sekitar 30 menitan di TV Asahi, kalau nggak salah tuh hari Sabtu ya, Oshidora gitu. Untuk tokoh-tokohnya sendiri tadi tuh tokoh utamanya ada 4 ya. Ada Aoki Sota, Ida Kosuke, Hashimoto Mio, dan Akun. Tokoh favoritku adalah Akun. Terus untuk castnya, jadi untuk saat ini cast yang udah di reveal adalah Meguro Ren dari grup Snowman dan Michieda Shunsuke dari Naniwa Danshi. Meguro Ren sendiri akan memerankan Ida, kemudian Michi akan memerankan Aoki. Karena ya dari visualnya aja udah ketahuan sih dia akan yang menjadi yang mana dan siapa jadi siapa gitu ya. Kalau misal kamu baca si komiknya dari awal, kamu akan kayak, hah ini tokoh Ida itu emang meme banget gitu. Dari potongan rambutnya, meme pernah rambut kayak gitu. Dan dari personality-nya sendiri meme banget, sincere gitulah, kayak tulus baik gitu dan agak slow gitu. Lucu banget. Tapi bedanya dia ini si karakter Ida itu nilainya bagus gitu. Yang mana kita gak bakal percaya sih kalau meme gitu. Si Aoki kan diperanin Michi. Nah ini emang cocok banget karena dia tuh unyu-unyu gitu bentukannya. Dan emang ada sisi-sisi di Aoki ini dia banyak berekspresi imut gitu. Imut dan angelic gitu menurutku ya. Yang mana mungkin akhirnya bisa meluluhkan Ida. Lucu banget. Tapi kalau buatku pribadi kayak semakin kesini tuh kadang tokoh si Aoki itu suka agak plin-plan, makanya agak nyebelin gitu, kayak shoujo manga banget gitu. Untuk tokoh yang dua yang lain belum di-reveal castnya, jadi kita nantikan saja update-nya. Oshidora yang sebelum-sebelumnya, misalnya Kotaro, Kakenai gitu, udah masuk Netflix, jadi mungkin kita bisa berharap nanti kayak High Hero atau si Kieta Hatsuko ini bisa muncul di Netflix juga suatu hari ya. Amin. Oke, terus ada info tambahan. Jadi dari berita yang keluar di tanggal 19 Agustus 2021, waktu pemotretan cover teaser pertama untuk Kieta Hatsukoi, Michi sama Meme di wawancara. Meme itu dari 4 bulan yang lalu udah tahu tentang berita dia akan main dapat project ini, dan dia minta kontaknya Michi ke Koji kan. Ternyata kayak Michi kayak, hah?
emang ada project itu, kok aku baru tahu gitu. Jadi sebenarnya si Meme udah nge-spoiler ke Michi, padahal Michi juga belum tahu kalau dia tuh dapat project itu. Jadi orang-orang kayak, ya gimana sih Meme, dasar emang kebiasaan dia. Katanya karena Michi ini juga baca komiknya, jadi kayak menurut Michi Meme nih emang tokoh ini banget, tokoh Ida banget gitu. Jadi ya nanti kita bisa lihat sendiri ya komparasi apakah berhasil menghidupkan tokoh Ida ini, karena sebenarnya ya Meme adalah Ida yang hidup gitu. Nih, Ida. Nah, oke. Terus ada banyak pertanyaan nih, semua orang nanya kayak Koji sama Rao gimana ya tanggapannya. Jadi waktu itu katanya sih pernah kan ada episode bahwa Rao itu pernah kayak nangis gitu gara-gara katanya Meme ngajak jalan Michi gitu. Ternyata mungkin gara-gara ini ya Rao sampai kayak sedih dan nangis di Ofuro gitu. Katanya si Rao tuh kan pernah kayak karena kayak gitu dia ngambek, terus dia kayak nempelin sesuatu di tasnya Meme. Terus sekarang pas dia lihat lagi di tasnya masih ada tuh tag yang ditempel gitu. Jadi katanya dia aku jadi senang gitu katanya Rao. Tapi semoga sih kesininya dia udah legowo aja, ini kan masalah kerjaan. Untuk Koji sendiri, これは向井たってのお願いで番組が作らされた目黒の等身大パネル。 kita tahu misalnya Koji tuh kan menganggap Michi sebagai anaknya ya. Kita belum tahu nih Snowman Michijo, belum lihat Koji update tentang hal ini. Yang dia update malah tentang Yaotome Hikaru. Dan di beberapa SNTM, kenapa aku di Snow Nichijo the movie itu kebanyakan malah si Koji lebih ngomongin kayak sebelah gue ada Shopee nih gitu. Jadi kayak mungkin dia udah cepet move on ya. Dia banyak cadangan aja, ada Shopee, ada ABB. Kayaknya Koji lebih santai daripada Raul. Gimana tanggapan kalian? Apakah Raul nanti akan nangis di pojokan bersama Koji? Niwa kan bentar lagi akan debut bulan November. Mungkin mereka akan mengisi lagunya. Mari kita tunggu and have fun nanti nontonnya ya. Bye bye. This is Face of Taisai and thanks for watching.